Ratibul Qattas. Ini adalah amalan Nabi besar Muhammad SAW. Ini adalah amalan awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang yakin penuh dengan kemuliaan, yang yakin penuh dengan keberkahan bagi mereka yang membacanya, yang dalam hatinya tak sedikit pun ada keraguan. InsyaAllah duduknya mulia, pulangnya mulia, duduknya berkah, pulang mendapatkan keberkahan. Semoga dengan pembacaan daripada ratib dikabulkan segala hajat dan maksud kita. Berikan keberkahan di dunia baik pun di akhirat, keselamatan di dunia baik pun keselamatan di akhirat, kesenangan di dunia baik pun kesenangan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, sedikit kita mengkaji yaitu tentang masalah doa, saudara kaum muslimin. Setiap manusia itu punya keinginan dan punya cita-cita. Silahkan manusia berkeinginan dan bercita-cita, namun manusia tidak boleh ambisi. Itu ambisi hukum haram, ambisi duniawi, ambisi harta, ambisi pangkat, ambisi jabatan, itu tidak boleh. Kalau kita cita-cita boleh. Apa bedanya? Hanya kalau ambisi itu orang akan menabrak segala cara supaya tergapai segala maksud tujuannya. Kalau orang berambisi tidak lagi mempedulikan mana halal, mana haram, mana suatu yang dimenangkan dan mana suatu yang tidak dimenangkan. Walaupun caranya harus dengan picik, caranya harus dengan licik, caranya harus dengan nipu, caranya harus dengan membohong, mereka tidak pernah mempedulikan itu. Kenapa? Karena mereka itu ambisi, saudara kamu. Nah, kalau orang-orang yang ambisi itu, maka orang tersebut di dunianya tersesat jalan, dan mereka itu mencintai dunia, harta, pangkat, selamat sangat dalam berlebihan, saudara kaum muslimin, sehingga mereka itu tidak pernah menghiraukan perkara-perkara di akhirat atas hitungan, atas hisaban, baik pangkat, baik juga harta, saudara kaum muslimin. Maka kita tidak boleh berambisi. Silahkan bercita-cita. Kita cita-cita, kita berharapan ingin mempunyai ini dan itu, silakan. Tapi ingat, tidak boleh berambisi, saudara kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena bahaya kalau orang sudah berambisi dunia, kalau sudah berambisi pangkat, sudah berambisi jabatan, mereka tidak akan lagi memperhatikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat dikhawatirkan. Semoga orang menjadi jalma-jalma untuk ambisi dari kaum muslimin. Kemudian, saudara kaum muslimin, setiap manusia itu punya kemauan. Betul atau tidak? Orang KB punya kemauan. Kita semuanya punya kemauan, dan Allah pun punya kemauan. Kemudian yang jadi itu kemauan siapa? Kemauan kita apa kemauan Allah? Yang jadi itu adalah kemauan Allah, hadirin kaum muslimin. Kenapa? Karena yang maha menentukan, yang maha menjadikan, yang maha memutuskan atas segala perkara itu hanya kehendak Allah semata, hadirin kaum muslimin. Manusia hanya bisa berikhtiar, manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Jadi orang tidak bisa memutuskan, tidak bisa menentukan, namun hanya berikhtiar. Silahkan berikhtiar, baik bidang urusan dunianya, juga bidang urusan akhiratnya, berikhtiar. Adapun hasil tidak hasil, saudara kaum muslimin, bukan kita yang menentukan, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kita ibadah, silahkan kita sholat, silahkan kita ngaji, silahkan kita puasa. Namun ketika kita sudah rajin sholat, ketika kita sudah rajin ngaji, ketika kita sudah rajin melaksanakan ibadah, jangan pernah menyangka dirinya sudah cukup dan sudah sampai tiba di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala amalnya. Kenapa? Karena ketentuan nanti di alam mahsyar antara surga dan neraka itu hanya ketentuan Allah.
Itu hanya hak Allah yang telah memberikan kepada manusia. Namun jalannya berarti kita melaksanakan segala perintah Allah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi intinya kita jangan mentang-mentang. Oh, saya sudah ahli sholat, saya sudah ahli masjid, saya sudah ahli hadis, sudah yakin bisa masuk surga. Jangan punya beranggapan seperti itu. Kita hanya cuma berikhtiar dalam melaksanakan ibadah. Adapun surga dan neraka bukan kita yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, shallu ala Nabi Muhammad. Jadi nu ahli salat belum tentu masuk surga. Kemudian utara. Nu ahli puasa belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak. Yang suka zakat, yang suka puasa pun belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak. Tapi masih mending orang yang rajin sholat, rajin ibadah, masih ada harapan. Tapi yang tidak sama sekali, mungkin orang tersebut sudah tidak ada harapan. Jadi bukan Maybino, bukan Maybiyes, Maybino, tidak mungkin masuk surga. Jadi kaum muslimin, namun dia jelema untuk sholat dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, ibadah kepada Allah, itu ada kemungkinan, saudara kaum muslimin, ada maybiasnya, bisa iya masuk surga dari kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi urusan kita di dunia, kita hanya mampu berencana, hanya mampu berikhtiar. Adapun hasilnya tidak wajib, saudara kaum muslimin. Silakan bekerja, silakan dagang, silakan tani, silakan mencari nafkah. Tapi urusan hasil tidak hasil bukan ada di keputusan kita. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghendaki, saudara kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan Allah Maha mudah memberikan kegampangan bagi manusia, memberikan kelancaran di dalam segala kesulitannya atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jelema susah, sederhana, miskin, tidak terhantal mungkin dia oleh pikiran manusia, tapi bagi Allah menggampangkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha menentukan, Allah Maha menjadikan atas segala sesuatunya mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sulit bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang sulit. Kalau Allah sudah menghendaki, maka semuanya akan terjadi, saudara kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Siapa yang menentukan adalah Allah. Siapa yang Maha Kuasa? Allah. Siapa yang Maha Agung? Allah. Siapa yang Maha memberikan? Allah. Siapa yang Maha menjadikan? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berikhtiar dan wajib berikhtiar. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian saudara kaum muslimin, bagaimana supaya Allah menghendaki dan mengabulkan dari segala kemauan, dari segala keinginan yang kita inginkan, yang kita harapkan? Maka Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada Allah, maka pasti Allah akan mengabulkan dari segala doa kita. Berdoa kepada Allah, munajat kita kepada Allah, memohon kita kepada Allah. Tidak ada tempat untuk memohon selain kepada Allah. Tidak ada tempat untuk menyerahkan diri, hanya bernyerah diri, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara kaum muslimin. Dan semakin manusia meminta kepada Allah, Allah senang terhadap hamba-hambanya yang sering minta kepada Allah. Beda dengan manusia, saudara kaum muslimin. Dia menjelma di pentas sekali seri kan nih, 2 kali masih seri, 3 kali serina ada langit, muka 4 kali ada camerut, kali 5 kali gak belum benar. Jadi lamun manusia sering dipenta, manusia ada bosannya. Tapi lamun meminta kepada Allah, Allah senang terhadap hamba-hambanya yang mengangkatkan tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini ayatnya, untuk astajib lakum, berdoa kalian kepada Allah
Allah, pasti dan pasti Allah akan mengijabah dari segala hajat dan maksud kita, saudara kaum muslimin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Man doain saudara kaum muslimin. Ada yang kontan, ada yang ditunda, dan ada juga kata ulama dosa itu bisa menghapuskan di antara dosa. Semakin sering berdoa, jadi dosa orang murangan, saudara kaum muslimin. Ada yang kontan, mungkin setepat. Ada yang tidak kontan. Yang tidak kontan mah ibaratnya budak detik ya minta besok. Kalau tak mau mungkin diberi nunggu lagi masana. Kayaknya masa dewasa, masa kolot, terus mengerti, paham, berikan besok. Ketika budak detik meminta besok, diberikan bisa terluka hadirin kaum muslimin. Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena belum cukup, belum pas hadirin kaum muslimin. Yang penting di sini tanamkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian kenapa doa kita jadi tertunda, saudara kaum muslimin? Sementara kita punya keinginan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, berdoa kalian insyaallah akan dijabah, dan yakin akan dijabah di antara doa kita semua hadirin kaum muslimin selama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini pernah ditanyakan oleh salah satu kaum di zaman salah satu syekh yang bernama Syekh Ibrahim, hadirin muslimin. Ini kaum bertanya dan mensurahkan tentang ayat tersebut. Wahai Syekh, saya bertanya kepada Mas, saya menafsirkan ayat Al-Quran yang berbunyi ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada Allah, pasti Allah akan mengijabah dari segala doa kita, wahai Syekh. Tapi saya berdoa, Syekh, malam, siang, pagi saya berdoa kepada Allah, tapi kenapa belum kunjung terkabulkan doa saya? Wahai Syekh, Masya Allah, sudah mubarik alaih. Kemudian ini salah satu saya menjawab, saudara kaum muslimin. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, maha benar, maha mengijabah, maha tepat di antara janji Allah Subhanahu wa taala, saudara kaum muslimin. Beda dengan janji manusia. Janji manusia mah kadang-kadang sok loba ngabohong, sok loba hianat. Janji Allah maha tepat, maha benar, hadirin kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi ini kata salah satu syekh, ketahui wahai satu kaum, kanya hukum kumaha kau kunaon doa mana ia bisa tertunda, bisa langsung diijabah. Maka kata syekh, di antara kalian itu kenapa doanya tidak mustajab, tidak langsung diijabah? Karena di dalam diri kalian, di dalam hati kalian itu ada beberapa penyakit yang menyebabkan doanya tertunda dan menyebabkan doanya tidak langsung dikabulkan. Masya Allah. Kemudian di antaranya, saudara kaum muslimin, di antaranya kata saya, di antaranya yang menyebabkan doa kalian ketika kalian munajat kepada Allah punya keinginan kemudian tidak tergapai, terhalang dengan sifatmu, terhalang dengan kelakuanmu. Yang pertama, hati kalian itu telah mati, saudara kaum muslimin. Bagaimana dia telah mati? Saat Anda itu ditanya, siapa yang menciptakan langit? Ini kaum menjawab, yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi juga Allah. Kemudian yang memberikan nafas kepadamu siapa? Adalah Allah. Tapi orang tersebut tidak melaksanakan segala perintah Allah. Jadi jelamanya unggul. Itu menciptakan langit sa Allah, menciptakan bumi sa Allah, menciptakan diri ente sa adalah Allah. Ia mana paham, sadar, tidak hilaf. Dirinya itu tahu yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan dirinya seluruh alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tersebut membelakangi segala perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak terpanggil kepada kaitan-kaitan yang bersangkutan nilainya mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Intinya jelema yang dijabah doana salat ditinggal, hayang dijabah doana Jakarta.
Hayang diijabah doa na ia jelema puasa dibatal-batal. Hayang diijabah doa na ku Allah, tapi urusan perintah-perintah Allah loba ditamurakeun. Loba dibelakangkeun. Loba dianggap sepele. Loba dinalaikan sehingga orang tersebut ketika berdoa tidak langsung dijabah. Lama untuk dijabahnya, terhijab oleh dirinya, bukan berarti Allah tidak mengijabah doanya, tapi dirinya ada kekurangan dalam sifatnya, saudara kaum muslimin. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi walaupun orang tersebut, walaupun ahli jarah, keliling dikunjungi tempat-tempat jarah, tapi sholat ditinggal, puasa ditinggal, zakat ditinggal, perkara-perkara ibadah, ketaatan kepada Allah, orang tersebut tidak taat kepada Allah, orang tersebut tidak patuh kepada Allah, walaupun sering jarah, saya ingin kabulkan doa. Jangan harap saudara kaum muslimin. Kenapa? Orang tersebut jauh dari Allah. Bagaimana mau dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang menyebabkan manusia ketika berdoa nanti langsung karena ada hijaban di negeri ini, karena lo baru ngebelakangkan perintah Allah. Sampai ulang kadang-kadang sholat lo pada lawarakan, benar tak? Puasa lo pada lawarakan, benar apa nanti kira-kira? Perkara-perkara urusan kaitan ibadah kadang-kadang kurang semangat, benar tak kira-kira? Bedanya kena duit, orang mah kena duit harus semangat. Hari kena rezeki gemul, kena ibadah kedul. Benar tak? Itu beda orang ketika ngadoa mata kena, hadirin kalau nyalakan kalimahna. Jadi nak orang harus sering kudu mengkoreksi hadirin kaum muslimin. Oh, sudah baikkan. Itu kata saya Ibrahim itu telah mati. Jadi jelema anu kos kitu eta jelema anu mati hatina. Anu nyaho nyiptakeun diri Allah, nyaho nyiptakeun bumi langit adalah Allah, tapi dina teu ibadah ke Allah, teu taat ke Allah, teu patuh ke Allah, mati hatinya saudara kaum muslimin. Terhijab doanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kaum muslimin. Saat ditanya ini manusia, yang memberikan rezeki kepadamu siapa? Yang telah memberikan kenikmatan pagi, siang, malam dan sore, kau diberikan kenikmatan, kau diberikan rezeki oleh Allah. Orang tersebut menjawab adalah Rabbul Alamin, adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya yang memberi rezeki kepada saya, memberi kenikmatan kepada adalah Allah. Tapi orang tersebut tidak pernah mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kufur dan kufur nikmat. Jadi, main lain nyaho, nomor nikmati Allah, nomor rezeki adalah Allah, tapi ia jelema pada dek syukur Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak syukur Allah Subhanahu wa taala, hadirin kaum muslimin sesuai dengan ayatnya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min adzabil lasadid. Jelema-jelema anu kurang syukur ke Allah, anu syukur ke Allah, maka hati-hati bakal azab wajib pedih. Tapi dalam mana bersyukur ke Allah ditambah kenikmatan. Artinya semakin pandai bersyukur, kenikmatan semakin bertambah. Semakin kurang bersyukur, maka kerupak semakin diberek, kasulit semakin diberek, kasusah semakin diberek, kehesean semakin diberek. Kenapa? Kurang bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad. Ya, jangan jelema-jelema bapak kurang syukur. Ente milihan mana? Milihan dahar yang lewat nyaan, milihan dahar di restoran tapi milih mana? Lewat ya, orang mending lewat raya daripada restoran. Mana syukur apa dia walaupun lewat ada. Daripada makan di restoran ada. Mimpi itu namanya hadirin kaum muslimin. Jadi ya jelema anu pernah bersyukur. Jadi Allah diberi sejengkal yang semeter, diberi semeter, yang sehektar, 2 hektar, 3 hektar, diberi hiji, 2, 3, 4, menerokan kira-kira. Jadi kurang pandai bersyukur hadirin kaum muslimin. Segala kenikmatan-kenikmatan yang telah dirasakan begitu banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Namun dihitung nikmat Allah maka hitung. Walaupun di zaman akhirnya zaman modern serba canggih dihitung nikmat Allah. Ke komputer maka hitung. Saking kulobana kenikmatan Allah. Nikmat ngiceu, nikmat ngadenge, nikmat rasa, luar biasa. Menurut kurang diberi tengah mengumpul geus bingung man. Menurut geus wah mus was-was. Aing bawa modal ya, tengah mau gimana gitu bagaimana kira-kira. Nah, karena tengah ia diberi ngalaman keindahan mencium, keindahan rasa,
Ya, lidah bisa membeda-beda, warna manis, pahit, gula, kanyawan, lidah. Kemarin diberi sarasa, tubuh rasa jelema nggak lalu, benar kan? Betapa banyaknya kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Makanya orang yang dijabah doa, pandai bersyukur. Yang senang, pandai bersyukur. Pandai bersyukur, hati-hati. Itu jelema bakal pernah penyakit oke, kayak penyakit iri. Penyakit iri, nah keluar. Iri ke sahabat, iri ke kawan, iri ke dulu, iri ke baraya, ningali batur maju ama, ningali batur sunat ama, kata kaum muslimin. Ini penyakit-penyakit akibat dirinya tidak pernah bersyukur akan karunia rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, jelema kurang bersyukur ke Allah, kemudian nyaho anu mere nikmat kanjeng Allah, anu mere rezeki kanjeng adalah Allah, tapi jelema teu pandai bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya orang tersebut telah mati hatinya, saudara kaum muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian saat ditanya, kata sih, kalian ditanya, mau masuk surga, mau masuk neraka? Orang yang surga yang neraka? Yakin ya, surga betul. Mau ayat jelaman mau yang neraka? Pasti kabarnya yang surga betul. Ini kamu ditanya, kamu mau surga, mau neraka? Pasti kamu menjawab, saya mau surga. Tapi jelema itu buka amal untuk anda bikin ke surga. Mau surga, saya mau masuk surga. Tapi sedikit amal, bahkan tidak punya amal untuk sampai kepada surga orang tersebut. Artinya tidak pernah berjuang, tidak pernah berbuat, tidak pernah berarah dirinya di alam dunia bagaimana menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi pasti itu kekayaan yang terjermu walaupun sering kemana-mana cara nanti doa itu mali jabah doa. Mali jabah itu muslim. Kenapa? Karena itu lemah tidak pernah berjuang, berbuat untuk bagaimana dirinya bisa selamat di akhirat masuk surga. Kurang acara pengajian kia jalan menuju surga pasti. Talabul ilmi minat tariqina fil jannah. Jalma-jalma anu mengunjungi, anu tolak ilmu, anu datang, anu ta'lim, anu duduk, maka itu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Iya jalan menuju surga Allah. Ngerti? Tapi kadang-kadang jalma anu jalan menuju surga Allah. Beda dengan jalan menuju neraka Allah. Lamun menuju surga, artinya kaum muslimin seakan-akan banyak halangan, seakan-akan banyak godaan. Beda dengan menuju neraka, semangatnya bukan main, karena dorongan adalah setan hadirin kaum muslimin. Sallallahu alaihi Jadi hanya masuk ke surga, tapi ia jelema tak pernah berjuang, tak pernah berbuat bagaimana supaya nabi ke surga. Ditanya lagi, apakah anda takut dengan neraka? Saya takut dengan neraka. Wah sih. Ketika anda berkata takut kepada api neraka, tapi jelema yang dosa kedirian, dosa terus. Ongkos sieun ku neraka, tapi yang dosa ngerieuh. Bapak tenang gitu. Bahkan kalau ngomong masjid, kita siapa usiun bisa takut disenang neraka jahanam. Tapi urusan dosa dianggap biasa, urusan maksiat dianggap biasa. Maka ia jelema hanya bicara saja takut pada neraka, pada nyatanya orang tersebut telah mati hatinya karena orang tersebut tidak pernah meninggalkan suatu perkara dosa tersebut. Saudara kaum muslimin, kalau menjelema hayang dijabah ketika doa, tapi tengeran pada dosa. Hati-hati. Bisa menyebabkan tertunda doa dari kaum muslimin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Orang yang ke neraka yang ke surga. Surga apa neraka? Pilih surga, pilih neraka. Pilih kemuliaan, pilih kehinaan. Orang kafir pilih kemuliaan, tapi kadang-kadang dilakukan orang pilih kehinaan. Berapa terjadi? Padahal dari kaum muslimin, orang sholat 5 waktu mayar, puasa mayar, pengajian jadi mayar, mayar gratis. Minum air, ngopi, nikmat. Masya Allah, jelema judi mayar, melacur mayar, mayar hadirin kaum muslimin. Tapi walaupun mayar, loba jelema nikah. Urusan jalan ke surga, walaupun gratis, jelema walaupun orang mungkin. Berapa kira-kira? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jelema ya sieun ku api neraka, tapi perbuatan menuju ke api neraka jahanam kemana tadi kurangi, kemana tadi rendah. Hadirin muslimin, sallu ala Nabi Muhammad. Orang-orang yang telah mati hatinya, maka doanya hasil dijabah dari kaum muslimin. Kemudian kata salah satu syekh, saudara kaum muslimin, di antaranya kalian yang menyebabkan daripada terhalangnya doa keras hati,
Kenapa keras? Di saat dia jalma yang nganter ke maut. Nganter ke maut manehana. Sering nganter ke maut, tapi ketika nganter ke maut tidak dijadikan ala iktibar. Seharusnya bagaimana? Seharusnya iktibar. Ya jelema sebenarnya pasaran. Saya aja bakal sebenarnya dia. Ya jelema dikubur, saya bakal dikubur. Ya jelema maut, saya aja bakal maut. Iktibar. Ketika iktibar, mana ingat kata ya Allah ini loba dosa, loba kesalahan, loba keburukan. Andai kata saya mati tanpa iman, mungkin dalam kubur saya bisa puas, bisa terjepit, bisa terhempit aja kubur. Masya Allah. Meski itu ada jelema sedih. Jadi ketika dengan maut, lain mikiran duruna maut sedih mana lain, tapi mana nyawa yang kadirina. Saya takut ketika mati nanti mati tidak membawa iman dan Islam. Saya banyak dosa, mati membawa dosa. Karena itu jelema berpikir kos gitu, makanya jelema jadi sedih. Jadi ketika nangis eta jelema, maka bisa ngelebur tina dosa anak. Jadi kaum muslimin berapa masuk itu lah. Kadang-kadang ada nama lain iktibar, kadang-kadang kemadun dengan kaum muslimin iktibar. Kalau mana kira-kira kadinya benar-benar iktibar ya kurang iktibar ya Allah, ya Allah bakal dikubur, bakal ditaikeun ka dieu, bakal tidak berdaya sebagaimana urang ningali jelema teu berdaya diasup na jero kubur. Mana mah teh kira. Sallu ala nabi kita mah urang. Lamun ningali jelema nu mati urang mah bangke. Atuh hadirin kaum muslimin bakal. Tak ketika mati hadirin kaum muslimin, apakah pernah berpikir, pernah ngadenge bahwasanya saudara-saudara di kampung Texas ada yang mati? Mudah-mudahan ditetapkan harta anak, ditetapkan mobil lah, itu teh bahasana. Teh bahasana teh bahasana kumaha? Mudah-mudahan ditetapkan iman dan Islam. Tapi iya jelema hadirin kaum muslimin kadang-kadang urusan dunia, urusan harta yang netep. Tapi kadang-kadang di mana terletep? Edan eling hadirin kaum muslimin. Sakapeung edan, sakapeung eling. Sakapeung alus, sakapeung go. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naik itu mah eling-eling jelema teh. Keur edan, sekali edan lagi jideun hadirin kaum muslimin. Alhamdulillah barik. Padahal ketika mati, orang ngaroma mudah-mudahan dan jelema sing ditampi iman Islam, ali ditampi duitnya. Tapi mudah-mudahan eta sing ditampi ijazahna, teh mah. Kitu teh. Urang teh adanya mudah-mudahan ya sing ditampi imanna nu alus. Sing ditampi mobilna nu mewah kitu teh. Henteu sing ditampi iman Islam. Berarti lamun dibanding eta kabeh, iman Islam lebih penting. Iman Islam lebih perlu dibatan duniawi, dibatan harta. Nu aya urang dimiliki hadirin muslimin. Anu bakal dibawa nyalametkeun ka jero kubur hanya adalah iman di Islam nu dibawa ku urang hadirin muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi yakin, kabeh manusia bakal mau urang mah ge bakal berubah. Nah, berubah tahun-tahun ke tahun Allah Allah. Orang berubah asal kehidupan dunia kayak asup najal kubur, kayak asup akhirat. Jadi berubah. Apa yang dicintai di dunia itu bakal berpisah. Tapi kadang-kadang manusia tidak menyadari mencintai di dunia itu berlebihan, sehingga lupa bahwasanya dia mau maut dari kaum muslimin. Kabeh jelema bakal maut. Menjago ge maut. Nu jago maut. Nu salat maut, utara salat maut. Nu pengajian maut, utara pengajian ge sarua. Nu mabok, maut, utara mabok. Kabehan aja jelema mah. Hadirin kaum muslimin, sallallahu alaihi wasallam. Padahal eta jalma lamun asup kana jero kubur jalma mawa dosa sagede biji sasawi. Maka jalma dipertanggungjawabkeun kena siksa kubur hadirin kaum muslimin. Hade mah jalma ieu lahirna bersih, balik kudu bersih. Urang lahir ka dunia mah teu moal dosa, bersih, suci. Itu setiap bayi lahir itu fitrah, suci. Tapi sama orang ketika mati kudu suci mah dia. Berarti bagaimana supaya bersih? Ya orang yang kudu loba tobat dalam dunia. Jadi orang meminta nama, ya Allah, saya bukan lain. Ya Allah, saya yang dihapuskan kabeh dosa itu tidak. Bila orang meminta, ya Allah, yang dihapuskan kabeh dosa, yang dihapuskan dengan segala perkara urusan-urusan dosa, anu membelenggu kena perkara-perkara baheula buruk, yang dihapuskan ya Allah. Meminta perlulah yang diturunkan magfirah. Jadi jelema ketika bersih dosa anak,
ketika nurani dijabah hadirin muslimin. Tapi kotor ku dosana wah jauh hadirin muslimin. Allahumma shalli wa sallim. Ini berarti ialah orang ketika nanti kena maut, orang kudu itibar bahwasanya orang teh bakal maut, bahwasanya orang teh bakal kos gitu, bahwasanya orang teh bakal kadinya sarua sebagaimana dengan dibatur anu dikubur hadirin muslimin. Makanya pertahankan nilai-nilai iman, pertahankan nilai-nilai Islam orang sampai akhir hayat, sampai akhir penutup daripada kehidupan kita hadirin kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Orang kudu bisa jadi jelema husnul khatimah, ulah husnul khatimah, ulah jadi jelema-jelema nu adigung hadirin kaum muslimin. Ulah jadi jelema nu merasa sok bakal selamat, sok yakin bakal ahli surga, sok yakin saya mau kena siksa kubur. Tidak hadirin kaum muslimin. Ya, Imam Ghazali banyak menangis ketika bercerita tentang masalah kubur. Luar biasa hadirin kaum muslimin. Dalam kubur itu ada siksa, ada azab kubur. Azab kubur itu sangat mengerikan, sangat menakutkan. Jadi saking usia itu najaro kubur pertama ikeun jelema. Kaliman lain ajri di atas keun, sedih, bingung, susah aya. Najaro kubur mah bisa minta tolong, mah bisa nelpon, tahu HP. Mah bisa mantek kata tangga, mah bisa sorangan. Urang lo akan jero kubur asup kana imah leutik aya kamaran sorangan, mah betah. Nah, di dunia poek bisa kata tangga dengan lampu. Najaro kubur poek sok kasana bisa nyelamatkan. Orang udah berpikir nak adanya hadirin muslimin bagaimana orang bisa selamat di kubur. Dan setiap orang ningali anu maut itibar. Mungkin ketika sahabat kawan meninggal orang berduka apalagi melihat ulama. Dan kita harus beritibar. Bagaimana orang ge sieun maut ketika mautna mawa dosa, kemudian dosa eta teu pernah katobatan di alam dunyana, kusabab ieu jelema di alam dunya loba poho. Hadirin kaum muslimin, maka sedih dalam kawawa dosa itu pas maut. Hadirin kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Di antara jelema anu tahu dirina. Ditanya, "Anjeun bakal mati?" "Saya bakal mati." "Anjeun bakal maut?" "Ya, saya bakal maut." Jelema ditanya gitu. Tapi jelema teu sadar hadirin kaum muslimin. Jadi teu bisa menyelamatkan bagaimana mau bisa husnul khotimah. Nah, orang udah bisa. Pada orang ditanya yakin teu bakal maut. Yakin teu? Yakin teu? Sieun teu kumaha? Teu kudu sieun. Nu sieun ge da maut. Benar teu? Ditanya, "Yakin bakal maut?" Yakin. Tapi keyakinan ieu bakal maut teh bisa teh jelema ketika maut bakal selamat. Berarti upaya apa yang kita lakukan sebelum kita mati? Artinya kita harus mengupayakan bagaimana sebelum kita matinya husnul khatimah. Berarti kita harus berjuang, harus berbuat, harus merevisi diri, harus bertobat sebelum kematian datang kepada manusia. Karena andai kata kematian dikasih tahu oleh Allah, kapannya, waktunya, tanggalnya, mungkin ya jelema setiap hari bakal meneteskan air mata. Kusabab urang teu dibere nyaho, mawa iraha, tanggal baraha, bulan baraha, diberi nyaho teu diberi nyaho berarti dia kudu waspada. Hadirin kaum muslimin. Waspada. Karena teu ngorot sebab nama terjadi hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli wa sallim. Nama jelema ya, najwa kuburna cilaka, akhirat cilaka. Najwa kuburna salamet, akhirat salamet. Tergantung maut. Tergantung maut. Lamun husnul khatimah, bahwa iman Islam sempurna, maka ditempatkan najwa kubur rodotun min riyadul jannah, tempat taman surga. Kemudian di alam akhirat eta jelema mendapatkan kebahagiaan lebih bahagia tibatan kubur. Najwa kubur bahagia, di akhirat lebih bahagia. Masya Allah. Tapi bagi jelema-jelema husnul khatimah, anu mawa teu mawa iman Islam, teu mawa cinta ka Allah, teu mawa cinta ka Rasulullah, jauh di agama, waktu di alam dunianya berlumpuran dengan dosa, maka ketika mati najwa kuburna sempit, tersiksa, menderita, dalam kubur menderita, tersiksa, maka di akhirat ia lebih tersiksa, lebih menderita. Jadi najwa kubur menderita, di akhirat lebih menderita bagi jalma-jalma anu su'ul khotimah. Hadirin kaum muslimin, auzubillah subhanallahi min dzalik. Orang penting hadirin kaum muslimin mikirkan kadenya. Jadi mikir teh orang sieun jeung maut lain. Urang mau maut nasil teh iman di Islam. Berarti kudu aya upaya bagaimana orang mempertahankan iman di Islam. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hei jalma-jalma aliman, anak panjenengan Allah, sabaik-baik bertakwa.
Sehalus-halus takwa, sahade-hadena takwa ulah kamarawat. Jadi ulah kamarawat kelima lagi. Jangan dulu mati sebelum membawa iman di Islam. Karena mati tidak membawa iman di Islam, maka matinya sia-sia. Maka matinya penuh penyesalan. Naudzubillah. Naudzubillah. Ya sebenarnya masalah tentang maut sebagai lagi hadirin muslimin. Ana sebagai habib bukan kan? Benar. Ana sebagai habib nasabah Nabi ka Rasulullah. Tapi ana masih kena sihir kan? Ana masih sholat kan? Ana masih sujud kan? Ya kadang-kadang lain habib, lain saya orang yang lain ini lagi wa ila ila sekelas habib pun banyak yang takut. Sekelas habib yang bersangkutan rahman wa lahman min Rasulullah. Bapak di antara para habib sujudna ibadahnya luar biasa. Tapi kadang-kadang di kalangan habib bukan mainnya berani, benar apa kira-kira? Ya. Kemudian mampu judi dilakukan, padahal mainnya diharapkan bukan jaminan. Itu jaminan. Habib bukul ada punya nasab ke Rasulullah, ada bercampur darah jeung darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ibadah para habaib? Bagaimana ngajak-ngajak habaib tentang kausan, tentang kalian sok. Di mana Habib si Habib ke kampung lain Habib pada di dunia si Ngerti? Habib Husain. Banyak di antara habaib. Habib D4, Jakarta, Nurul Mustafa, Habib Usman. Di mana-mana siar. Padahal ada seorang Habib terlihat Nabi SAW berarti Habib semangat. Berarti selaku pecinta Habib, selaku ajaran harus lebih semangat ini. Kenapa kira-kira? Namun Habib ahli ibadah, ahli sholat berarti selaku ajaran ini lebih ahli sholat, lebih ahli ibadah hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Namun mudah-mudahan kena jaminan mah habaib mah kakena Rasulullah SAW. Tapi kasihna luar biasa. Banyak lo aya jaminan. Kasihna luar biasa, no jaminan lo kasihna. Panane nggak mesti. Berapa kira-kira? No aya asuransi kecelakaan unggul misalnya mah jelema hati-hati pakai motor lah. Kesubrang sempit, ieu teu boga asuransi kecelakaan. Wani-waniana dia jelema. Nah, iya sampai ke situ hadirin kaum muslimin. Karena penyesalan datangnya tidak dari awal, datangnya di akhir. Awalnya pendaftaran yang mana lagi. Berapa kira-kira? Akhir karena penyesalan. Ya orang sudah berpikir ininya dari kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kami mengadakan kepada doa bahwasanya yang menyebabkan jelema ieu doanya tertunda dan langsung dijawab akibat mati hatinya ketika ditanya yang takut dengan mati, tapi jelema tidak pernah berupaya bagaimana matinya supaya selamat dari sekedar sieun unggul, kurang sekedar ngomong unggul, tapi pada kenyataan apa ya jelema eueuh kasieun hadirin kaum muslimin. Kira-kira bohong jelema itu? Oh, jelema bohong dijawab malu anak. Oh, hadirin kaum muslimin. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang termasuk jelema-jelema ijabah doa. Amin. Makanya ulang berhenti, orang meminta doa. Jangan ulang berhenti, ulang doa. Minta doa ke jelema-jelema saleh. Minta doa ke jelema-jelema ahli ibadah, ahli takwa. Tingali kajuhudanana, tingali ketaatanana, tingali kepatuhanana, tingali keistiqomah penta doa insyaallah cepat dijabah. Ulah sampai salah minta doa, berapa nanti kira-kira? Jadi minta doa ke jelema-jelema saleh, jelema-jelema alim, ahli sujud, ahli ibadah, anu tercinta karena dunia, minta doa kan gitu. Tapi lah minta jelema-jelema kan hubud dunia, jauh hadirin muslimin. Jadi minta doa kan cukup tidak perkara dunia. Kita menghadap insyaallah cepat dijabah hadirin muslimin. Udah pun terus dan terus menanjak, terus dan terus berdoa. Udah sampai bosan, berdoa terus. Walaupun tanpa diucapkan. Baik bahasa Sunda, gaya, bahasa Inggris, gaya, bahasa Jepang, gaya, bisa bahasa Jepang. Dalam Allah maha mengerti kena segala bahasa dari kaum muslimin. Tapi orang makan dia harus khusus kena bahasa Arab. Ya tuntunan doa rati, doa maulid, kita banyak berbagai macam doa. Berapa doa di antara para guru, doa para alim ulama, doa para wali, doa di antara para anbiya, doa Nabi Sulaiman, doa Nabi Musa. Banyak di antara doa hadirin kaum muslimin silahkan berdoa hadirin kaum muslimin. Ulah putus asa dengan doa anak. Cuman hadirin kaum muslimin bagaimana supaya cepat dijawab? Yang pertama hadirin kaum muslimin taat Allah. Yang kedua bersyukur. Anu katilu hadirin kaum muslimin nyin dosa kurangan nggak bisa tinggalkan. Jangan bisa langsung kurangan tinggalkan hadirin kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian kita ketika orang mengalami maut itibar. Ketika itibar orang menyadari bahwasanya orang itu bakal maut. Insyaallah ketika ngarkes doana cepat kabulna dari kaum muslimin. Allahumma shalli wa sallim. Seperti para aulia, seperti para wali, kan doanya langsung dijawab tanpa hijab, benar tak?
ketika munajat perintahnya langsung dijabah. Berapa aja? Langsung dijabah. Karena aulia punya doa, aulia punya doa. Orang sama doanya yang dibaca oleh aulia. Orang pun sama doanya kok seperti aulia, sama doanya. Tapi beda dengan ijabah. Orang misalkan mempegang doa salah satu guru, salah satu mama atau salah satu aulia, orang temu nggak doa, orang nggak doa, langsung dijabah. Tapi ketika aulia tersebut datang doa, aku doa eta, cepat hadirin muslimin. Nu beda naon? Nu beda dirina hadirin muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Hari para wali mah bersih, hatena ahli iman, ahli takwa. Ai urang mah kotor jiwaana, cinta dunia, jauh tina takwa. Itu nu beda doa mah sama hadirin muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Urang sok maca selawat tadi ya. Karangan bentur. Karena itu mustajab, mau dibaca dua kali manjur langsung sok ente baca 10 kali. Yang mungkin karena mah dijabah, cuma sekaligus hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Itu luar biasa itu. Baca selawat nariyah ngumpul hadirin kaum muslimin ngampar dina cai baca selawat nariyah. Bisa napak sanjang kalau pulang sok ente baca selawat nariyah 2 kali. Tidak jebur mah. Jebur. Nah, kita jebur hadirin kaum muslimin padahal sama doa salawat nariyah dibacakan kurang ya membacana beda lain salawat nariyah dan beda lain nu macana saha bener mantap kira-kira hadirin kaum muslimin sallu ala Nabi Muhammad. Orang punya peci harganya 20.000. Kemudian salah satu ulama atulah taruh Habib Rizik yang peci sama harganya 20.000 hadirin kaum muslimin. Terus diambil ke Habib Rizik, terus dipakai ke Habib Rizik, jadi beda tuh harganya. Beda. Jadi beda tuh. Beda. Nu beda teh kopiahna apa nu makena? Nu makena lamun dipakai kurang mah anggar we malah ngan jelema teh teu hayang kopi mana malah. Tapi ketika jaman peci nu sok di anu Habib Rizik, jelema pada perebut hayang. Padahal harganya sama. Anu beda anu makena hadirin muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu bersama dengan doa seperti itu. Namun dipakai aku juga mati soleh doa cepat terkabul hadirin muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian jelema ulah sampai beranggapan di masjid. Saya sholat jarang, ngaji jarang, puasa sering bocor, tapi kurang yang akan ngaruh aku dijabah. Nah, hati-hati. Ulah beranggapan dia jelema ke ibadah, ke sholat, ke ngaji, doanya dia ulah beranggapan. Itu hati-hati, bisa saja doanya disumpun hadirin kaum muslimin. Supaya apa? Supaya dirinya itu lebih jauh dari Allah. Menyangka dirinya tidak ibadah, tidak sholat, tidak ngaji, tidak puasa, dijabah doanya. Orang tersebut semakin jauh. Akhirnya hadirin kaum muslimin. Pada akhirnya orang tersebut kena suatu perkara kehancuran bagi dirinya. Alhamdulillah subhanallahi min dzalik. Tahu sampai ke dan Allah banyak orang ngomong itu. Tapi benar. Kaya ulama sholat habib penghaba orang pengajian jarang puasa lagi bocor tapi belum orang nggak orang ya jelema bodoh hadirin kaum muslimin jelema memandang dengan dunia bodoh hadirin kaum muslimin alhamdulillah amin eta adalah sumpunan yakin eta adalah sumpunan bukan nama sawah jelema ahli jelema kaya loba duitna loba hartana misalnya mah cepat ketika mana ngaduan tapi tara sholat tara ngaji tara puasa tara ibadah ketinggali beungar sumpunan hartana lamun Islam sungkun disumpun. Jadi semakin lama, semakin jauh. Mainan terboga kenikmatan sejati anu abadi nu kena eta bakal dilengkapkeun hartana kabeh hadirin. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala sampai itu. Berapa kira-kira? Sallu ala Nabi Muhammad. Orang walaupun rezeki leutik yang penting mah karunia ti Allah. Benar teh? Daripada orang benghar tapi disumpun jangan benar teh. Walaupun saeutik tapi manfaat, barokah bagi keluarga. Dengan jadi mata hadirin kaum muslimin alhamdulillah berapa hande daripada loba harta hadirin kaum muslimin berpisahnya antara cinta dunia banget lah repot begitu. Kalau kelas zaman enak sahabat Nabi apa tuh Sayyidina Abdurrahman bin Auf kata asup surgana pengakhirna dan kadang berangkat beunghar ting karena beunghar terlalu kaya terlalu beunghar hadirin kaum muslimin pengakhirna asup surgana itu sekelas sahabat coba nu ayeuna sok ada kumaha coba kita enak tak sahabat Nabi bukan ibadah kurang, sholat tidak begitu baik, zakat kurang, ke Allah jauh,
bengar, waduh berat sahabat hadirin kaum muslimin. Sekelas sahabat tunggul nu hidup di Nabi asup surga apa akhirnya kita berat. Kemudian orang seingat doa Nabi. Apa doa Nabi? Ya Allah, kumpulkanlah kami berserta orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Makanya ulah letih hati orang ketika susah, ulah letih hati ketika miskin, benar tak? Orang segede hati, ya orang-orang miskin, anak-anak yatim. Nabi berdoa, ya Allah kumpulkan kami serta orang-orang miskin dan anak yatim. Itu doa Nabi. Nabi berdoa, ya Allah kumpulkan kami yang pejabat, kumpulkan kami yang jelema. Tidak Nabi, doanya pengen dikumpulkan yang jelema-jelema miskin, yang anak-anak yatim. Maka nasi gede hati, lamun diberi kesusahan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang penting cukup lah, benar cukup yang beli Indomaret, yang beli pom bensin cukup, beli sawah cukup, para beli pilak cukup, pemajikan oke cukup. Jadi serba cukup hadirin kaum muslimin karena soal cukup banyak. Mah orang harus beli tanah itu cukup banyak kurang, benar tak? Sok misalnya ente ke warung duitnya cukup berarti kurang lah, cukup berarti kurang, atau orangnya mulai sampai kurang berarti kudu cukup. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup lah. Teman balik rumah cukup, yang nyanu berkelan aja di mana. Ada mudah-mudahan baik udah harayangan. Cuman antara wani gitu, antara adil yang minta kalinya udah nanti gitu. Tapi tidak urusan yang adil, cobaan lah motornya. Jadi kasarnya berat kemana? Tanyakan dalil tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang penting itu mah ngeman cobaan lah. Yang penting cuma silakan boleh bercita-cita, boleh cita-cita, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pematikan yang mau dicanung, misalnya adat-adatan waktu nyanung mah nyanung, selama mau bisa disyariatan, ya benar. Misalnya pematikan, wah ayo mah hayang dicanung, bos ya, mana kamu kan dicanung, waktu nanti dicanung mah dicanung, walaupun nama kamu kan masih takdir, berapa anda? Kemudian hadirin kaum muslimin, ya awewe memang ada yang dicanung kan, dicanungnya tenang lawan aku orang merido. Ayo waktu nanti nyanung mah dicanung, berapa anda? Ya nama ya tergantung sebenarnya hadirin kaum muslimin, tergantung kawan yang lihat sama hadirin kaum muslimin. Cuman tetap takdir keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkah dikabulkan aja. Doa dijawab. Senang di dunia, senang di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Mudah-mudahan diberi orang rezeki yang cukup. Anu manfaat, anu halalan thayyiban mubarakan akhiran. Bi ghairi ta'abi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Qabul hajatuna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.